Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait peran perangkat desa dalam hal penyusunan laporan milik kepala desa yang menjadi kewajibannya setiap akhir tahun anggaran. Nanti kita akan membahasnya, namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, sebagaimana kita ketahui, setiap akhir tahun anggaran bahwa kepala desa punya kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya berupa dokumen LPPD, juga peraturan desa tentang laporan realisasi pertanggungjawaban APBD desa. Yang pertama kita ketahui yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa, di mana mengamanatkan bahwa kepala desa itu paling lambat bulan 3 di tahun anggaran berikutnya punya kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggara pemerintahan desa akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota melalui camat. Hal itu ada disampaikan di pasal 3-nya. Ada dikatakan di ayat 1 itu bahwa laporan penyelenggara pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Berikutnya, dalam LPPD akhir tahun anggaran itu ada memuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa akhir tahun anggaran. Hal itu jika kita melihat apa yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana ketika nantinya sesudah pemerintah desa melakukan tutup buku akhir tahun anggaran, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember di tahun anggaran tersebut, maka kepala desa akan memproses rancangan peraturan desa tentang laporan realisasi pertanggungjawaban APBD desa akhir tahun anggaran, yang mana nantinya akan dibahas dan disepakati bersama BPD dan juga menjadi bagian dari laporan penyelenggara pemerintahan desa akhir tahun anggaran, serta disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lambat itu 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal itu jika kita melihat apa yang diamanatkan di Permendagri 20 tahun 2018 di pasal 70-nya. Ada disampaikan mulai dari ayat 1 bahwa kepala desa nantinya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Yang mana di ayat 2 itu amanatnya bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa itu nantinya ditetapkan dengan peraturan desa. Berikutnya masih di Permendagri 20 tahun 2018 yang diamanatkan di pasal 71 ayat 1 itu yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa akhir tahun anggaran itu nantinya merupakan bagian dari LPPD akhir tahun anggaran. Nah, sekarang seperti yang disampaikan di awal video tadi, kita akan membahas peran perangkat desa dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban realisasi APBD desa akhir tahun anggaran serta LPPD akhir tahun anggaran, di mana nanti kita akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Yang pertama, kita akan melihat peran sekretaris desa dalam melakukan proses penyusunan laporan realisasi APBD desa akhir tahun anggaran dan LPPD akhir tahun anggaran. Hal itu jika kita melihat di Permendagri 84 tahun 2015 ada di pasal 7 ayat 3 huruf D-nya, di mana nantinya ada dikatakan bahwa sekretaris desa mempunyai fungsi yaitu melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun APBD desa, menginventarisir data-data yang dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan. Nah, kita ketahui dalam organisasi pemerintah desa, sekretaris desa itu merupakan pimpinan sekretariat dan ada yang membantu yaitu kepala urusan.
Hal itu ada disampaikan di pasal 3 Permendagri 84 tahun 2015. Ada dikatakan mulai ayat 1 bahwa sekretaris desa itulah sebagai pimpinan sekretariat dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Unsur staf sekretariat itu yaitu sebagaimana yang disampaikan di ayat 2 itu kepala urusan. Jadi dalam hal melakukan penyusunan laporan yang disampaikan dalam video ini, nantinya sekretaris desa akan meminta bantuan dari kepala urusan. Nah, kepala urusan yang diminta bantuan oleh sekretaris desa yang pertama adalah kepala urusan keuangan, di mana nantinya kepala urusan keuangan akan menyediakan data sebagai bahan dalam hal penyusunan laporan realisasi APBD desa akhir tahun anggaran dan LPPD akhir tahun anggaran. Dan data yang disiapkan oleh KAUR Keuangan yaitu hasil penginputan pada aplikasi Siskudes di menu data entry dan penata usahaan. Jadi semua data yang diinput KAUR Keuangan di aplikasi Siskudes pada menu penata usahaan inilah yang nantinya akan disediakan KAUR Keuangan dalam hal bahan untuk penyusunan LPPD akhir tahun anggaran dan Perdes realisasi APBD desa akhir tahun anggaran. Berikutnya, data yang disediakan oleh KAUR Keuangan akan diolah oleh KAUR Perencanaan menjadi laporan realisasi APBD desa akhir tahun anggaran dan LPPD akhir tahun anggaran. Mengingat apa yang diamanatkan di Permendagri 84 tahun 2015 pada pasal 8-nya ayat 3 huruf C itu, untuk kepala urusan perencanaan memiliki fungsi yang salah satunya penyusunan laporan. Jadi nantinya KAUR Perencanaanlah yang akan mengolah data milik KAUR Keuangan itu menjadi laporan realisasi akhir tahun anggaran dan LPPD akhir tahun anggaran. Nantinya setelah KAUR Perencanaan itu sudah selesai melakukan penyusunannya, akan disampaikan ke sekretaris desa dan dilanjutkan sekretaris desa akan menyampaikannya kepada kepala desa dan kepala desa akan menyampaikannya kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, sehingga nantinya jika sudah disepakati barulah kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang laporan realisasi akhir tahun anggaran menjadi peraturan desa. Berikutnya akan dijadikan satu dokumennya dengan LPPD akhir tahun anggaran dan disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang kita lihat di awal video tadi. Mungkin itu saja pembahasan kita peran para pihak dalam hal penyusunan laporan akhir tahun anggaran bagi perangkat desa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.